haleluya, puji Tuhan. Ya, bersuka cita selalu, amin. Yesus lebih besar, amin. Dari persoalanmu, dari masalahmu, dari sakit penyakit, apapun juga, amin. Tuhan Yesus kita jauh lebih besar. Haleluya. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik mengajak murid-murid ke gunung, ya, gunung yang tinggi sekali. Kemudian dia membawa ketiga muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya, untuk mengikuti dia. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berubah mukanya, berubah, transform. Ya, masih ingat, Tuhan berubah. Ada sinar yang luar biasa. Dia jadi mukanya bersinar, terang sekali, pakaiannya jadi terang sekali. Ya. Dan ketika melihat itu, murid-muridnya merasa bahagia dan ingin tinggal di gunung itu. Kemudian setelah itu mereka turun. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus turun, Tuhan Yesus mulai memberitakan. Ya. Hari ini, kalau minggu lalu saya memberitakan tentang pemberitahuan yang pertama tentang penderitaan Tuhan Yesus. Hari ini adalah pemberitahuan kedua tentang pemerintahan Tuhan Yesus. Di dalam Lukas 9 ayat 43b. Ketika itu semua orang itu masih heran dengan segala yang diperbuatnya itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka semua tidak mengerti perkataan itu. Sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Tuhan Yesus memberitahukan yang kedua kalinya tentang penderitaannya. Penderitaannya diberitahukan kedua kali, dan pada saat itu pun sebelumnya Tuhan sudah menyampaikan, tapi murid-murid pada saat diberitakan yang kedua ini tetap gak mengerti. Dia menyampaikan bahwa anak manusia, dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Kalau saudara ada kata-kata dengarkanlah dan camkanlah, berarti ini suatu perkataan yang sangat serius, betul? Perhatikan. Ya. Tapi murid-murid tidak paham bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Artinya setelah itu dia harus mati, dia harus mengalami penderitaan. Nah, kenapa Tuhan Yesus menyampaikan ini? Karena Tuhan juga mau menyampaikan kepada para murid-muridnya bahwa ketika mereka mau mengikut Yesus, mereka harus menyerahkan segala sesuatu. Mereka harus menyerahkan semuanya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Kalau anak manusia saja mau melepaskan segala sesuatu, anak manusia mau masuk di dalam penderitaan, harus meletakkan segala semuanya, tahtanya, posisinya, semua atribut keilahiannya. Dia harus menyerahkan itu untuk dia mati, untuk dia sengsara. Untuk apa? Ketaatannya dia kepada Bapanya, yaitu untuk melaksanakan kehendak hati dari Bapanya, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Di dalam Lukas 14 ayat 25, para murid di situ berkumpul dan semua orang berduyun-duyun, banyak sekali orang mengikuti Yesus. Dan pada saat itu Yesus melihat dan banyak sekali orang mengikutinya. Kemudian dia menyampaikan di ayat yang ke-26, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Setelah Tuhan menyampaikan pemberitaan yang kedua tentang penderitaannya dia sekarang menyampaikan kepada para muridnya, kalau kamu mau mengikut aku, karena dia melihat ada banyak orang yang berduyun-duyun mengikuti dia. Kalau orang-orang tuh
mengikuti dia hanya sekedar ikut-ikut. Namun Tuhan mau menegaskan sekali lagi bahwa setiap orang yang mau mengikut dia harus syaratnya adalah meletakkan segala sesuatu untuk Yesus. Dikatakan barang siapa datang kepadaku kalau tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ia tidak layak bagiku. Artinya ketika setiap orang yang mau mengikut Yesus, kalau masih mengutamakan hal-hal yang lain, kalau masih mengutamakan manusia lain selain daripada anak manusia ini, selain daripada Yesus Kristus ini, maka ia tidak layak menjadi murid Yesus Kristus. Jadi berarti mengikuti Yesus adalah suatu prioritas yang utama. Dan kalau mau mengikut Yesus, dia harus diutamakan lebih dari segalanya. Tidak boleh ada yang melebihi daripada Yesus Kristus. Ini syaratnya untuk mengikut Yesus. Dan Tuhan Yesus lanjutkan lagi di ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi demikian pula setiap dari kita, kalau tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, melepaskan kepemilikan. Di sini kita diminta kalau kita mau mengikut Yesus, untuk dapat mengikut Yesus harus melepaskan dari segala kepemilikan kita. Kita memiliki apa saja, yang terutama pemilikannya kita adalah kita merasa diri kita, hidup kita ini miliknya kita. Ya. Dengan demikian juga kita berpikiran dan merasa bahwa barang-barang yang kita punya adalah milik kita. Rumah, ya, mobil atau segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah milik kita. Jadi sukar sekali untuk melepaskannya. Begitu melekat kepada kita. Ketika Tuhan mau meminta itu, kita itu pegang erat-erat. Pegang erat-erat. Karena itu milikku, itu punyaku. Pernah gak saudara ngalami berkata, ini milikku satu-satunya loh. Ada gak pernah yang ngomong kayak gitu? Apa? Benda atau apa itu? Benda ya? Ini punyaku satu-satunya. Ini the last, ini punyaku yang terakhir yang aku punya. Pernah gak? Kayak gitu. Nah, ini cincin kawinku loh, satu-satunya loh. Harus dilepaskan loh. Seperti itu. Ya, ini cincinku yang aku sukai loh, ini harus dilepaskan loh. Ini jam tanganku yang aku sukai loh, harus dilepaskan. Ini mobilku yang aku sukai loh, ini rumahku yang aku sukai. Ini semua barang itu kita rasanya melekat banget. Nah kalau itu ada semua things atau apapun atau manusia, begitu melekat, ini anakku satu-satunya loh. Nah, ini anakku satu-satunya. Nah, kalau sudah seperti itu, Tuhan Yesus bukan segalanya. Tadi kita nyanyi, dia adalah lebih besar. Nah kalau sampai saudara masih punya berkata, ini suamiku yang kucintai, paling kucintai, sangat-sangat kucintai. Ya. Ini istriku yang paling aku cintai karena dia paling cantik, dia tidak cerewet, dia aku paling suka sekali, paling sayang gitu. Tidak seperti istri yang orang lain cerewet semua, ini istriku gak cerewet gitu loh ya. Ini aku paling cinta. Atau ini anakku yang paling pandai, anakku yang paling baik nurut. Nah, kalau ada ku di belakang, itu Tuhan Yesus gak mau. Ku-nya itu harus dibuang. Harus diganti apa? Nya. Ini miliknya. Ini suamiku miliknya. Ini istriku miliknya. Nah, itu harus digitukan. Jangan diganti ini istrinya, itu sebelah teman, bukan. Jangan gitu, atau ini suaminya, bukan kalau gitu. Tapi ini istriku, suamiku, tapi miliknya. Nah, ya, itu jangan dilupa. Yang ku itu digantinya yang huruf besar. Ini rumahku miliknya. Ini apa? Tanahku miliknya. Nah itu nya itu yang besar gitu. Itu yang harus namanya di sini. Berarti bukan berarti saudara kita tidak boleh memiliki rumah.
Tidak boleh memiliki mobil, tidak boleh memiliki segala sesuatu. Bukan. Tetapi apa yang ada pada kita, apa yang kita terima itu berasal dari Tuhan. Berarti itu miliknya. Ya, amin. Di sini kalau kita mau, demikian pula tiap-tiap orang di antara kita semua, di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. Goodbye. Harus berani berkata goodbye. Ya. Harus berani berkata goodbye. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan saya di sini, saya berkali-kali say goodbye. Berkali-kali say goodbye. Goodbye kepada orang, goodbye. Sudah orang itu. Goodbye kepada barang, goodbye. Seharus diletakkan, dijual untuk pelayanan. Goodbye, say goodbye. Goodbye. Terlebih yang terutama lah, say goodbye to my past. Saya mengatakan selamat tinggal masa laluku. Sekarang aku bersama dengan Yesus. Sekarang aku adalah milik Yesus Kristus. Kalau dulu aku milikku sendiri. Namun pada saat saya menjadi milik Tuhan, dipanggil, kata-kata saya adalah goodbye to my old Elke. Kamu bukan milikku lagi. Kamu adalah miliknya Yesus Kristus. Ini yang terpenting. Jadi ketika Tuhan menyampaikan hal ini di pasal yang ke-14 ini, Tuhan lanjutkan lagi, perjelas lagi dengan suatu perumpamaan. Saya tidak membaca perumpamaan semuanya, tapi hanya satu perumpamaan, yaitu dalam Lukas 15 ayat 11. Ya, sekalipun panjang tapi saya tidak membaca semuanya. Saya yakin saudara sudah memahami ini ya, tentang perumpamaan daripada anak yang hilang ya. Pasti sudah mengerti semua. Nah, ayat yang 11 saya cobakan baca. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Dan beberapa hari kemudian si bungsu menjual seluruhnya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Nah, kita udah tahu nih, ada 2 anak. Dari seorang bapak memiliki 2 anak. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Yang bungsu minta, "Bapak, minta dong warisanku yang menjadi hakku." Kemudian bapaknya ini ya udah oke dibagi, dikasih semua. Nah yang bungsu ini merasa, wah ini yang sekarang aku punya, milikku. Ini adalah hakku, milikku, hidupku. Nah seperti itu. Kemudian dia pergi, wah hore aku sekarang jadi kaya. Aku jadi kayak bapakku, aku bisa memerintah semuanya. Nah dan dia jual dan pergi dia. Melalang buana, wah hidup foya-foya dengan segala perempuan pelacur semua. Pokoknya dia lakukan itu sampai habis uangnya, hartanya tersebut. Dan bahkan terjadi suatu kelaparan. Habis. Tidak ada orang yang bisa mau mengerjakan dia. Mau bekerja tidak ada yang mau. Akhirnya ada orang yang mau menerimanya. Yaitu orang yang memiliki pemeliharaan babi. Nah, sudah kamu itu jaga tuh babi-babi itu ya. Tapi jaganya di situ tidak dikasih apa-apa, tidak dikasih makan. Karena pada saat itu kelaparan banyak, orang-orang banyak sengsara, dia juga tidak akan mendapat makan. Akhirnya dia setelah dia ikut bekerja dengan tuan yang memiliki ternak babi tersebut, dia coba-coba, aduh lapar nih. Dia mau makan babi, babinya dipotong juga nggak bisa, takut ya kan, takut dimarahin. Ya karena dia bekerja. Akhirnya dia ngambil itu makanan babinya, dicoba makan ya. Makanan babi itu apa sih? Kalau makan babi tahu ya? Kalau makanan babi pernah makan Pak Kris? Ini anak yang hilang ini dia terpaksa harus makan makanannya babi. Dan makannya bukan di tempat lain, di tempat bersama-sama dengan babi. Karena gak ada tempat, tidak ada. Ya kan? Lalu dia ketika dia ngambil gini makan, aduh kenapa ya aku ngalami kayak gini. Ini babi sebenarnya kalau dimakan juga enak, tapi gak boleh, gak bisa dipotong. Kalau dipotong aku bisa dipecat, bisa ini. Dia sudah ambil makanannya bagi ketika dimakan.
dia mulai ingat. Dia mulai sadar. Aku punya bapak loh. Di rumah bapakku itu, wow, pegawainya banyak sekali. Hamba-hambanya itu banyak sekali. Karena aku pernah tinggal bersama dengan bapakku. Dan aku melihat hamba-hambanya bapakku itu makannya tuh luar biasa. Melebihi dari makananku sekarang ini. Makanannya hamba-hambanya bapakku itu, waduh, mereka makan berlimpah. Tapi kenapa aku ada di sini ya? Aku kan anaknya bapak ya. Kenapa aku makan makanannya babi? Sedangkan hambanya bapakku makan babi. Oh enggak, waktu itu enggak. Bukan, ya kita enggak. Ya, hamba yang sekarang di sini kali. Lalu dia sadar apa yang dia lakukan. Dia ingat itu. Dia kembali lagi menjadi yang sadar. Oh ya, siapa aku ya? Kenapa kok berada di kandang babi kayak gini? Makan makanan babi. Aku mau pulang Aku mau pulang. Aku ini berdosa, aku mau pulang. Kenapa aku bersama dengan babi? Mending aku dengan bapakku. Kita baca dalam ayat ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tuh kan, dia aja makanannya babi itu dia harus curi-curi. Sedangkan hambanya bapaknya nih makan berlimpah-limpah tanpa mencuri, makan seenaknya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, itu baru dia dalam pikiran. Oh, nggak bisa ini aku di sini. Aku akan pergi pulang, aku akan bangkit dan akan berkata aku berdosa. Ampuni aku Bapa. Dan dia pergi, bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya itu telah melihatnya. Berarti ayahnya ini menanti terus. Di setiap hari ayahnya buka pintu lebar-lebar menanti begini, mana anakku, mana anakku. Sampai pada suatu hari ketika ia melihat dari jauh, ayahnya telah melihat. Lalu ayahnya ini tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Katanya, anakku kepadanya. Anak itu berkata kepada bapa ini, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku ini tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia. Marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Wah, seorang anak yang tadinya nakal, liar, bapaknya masih hidup minta warisan bapaknya, itu gak sopan sudah. Itu kurang ajar, tuh anak kayak gitu sudah kurang ajar. Masih hidup bapaknya dia minta, mana hakku, warisanku. Setelah dikasih, dia hidup, dia hambur-hamburkan itu. Dia buat makan pesta pora dengan para pelacur, dengan teman-temannya habis. Dan sengsara. Namun, di tengah kesalahan dia, di tengah perjalanan hidupan dia membuat suatu kesalahan besar. Berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada bapaknya. Tapi ketika dia dalam terjepit sengsara, dia bertobat. Dia kaget, dia tahu, kok aku di sini ya? Lalu dia menyadari kesalahannya. Dan dia kembali pulang. Dia bangkit dan kembali pulang. Pulang bukan untuk minta lagi. Mana bapak? Uangku sekarang sudah habis. Sekarang minta lagi. Karena dia tahu bapaknya ini masih kaya. Bapak
Anaknya masih kaya, dia bisa saja, aku minta pulang aja deh, aku minta kepada bapakku, mana minta lagi duitnya, pasti dikasih sama bapakku. Bapakku tuh baik sekali, pasti dikasih. Udah, mana, aku minta uang, aku minta ini, aku minta ini. Dia akan berpikir seperti itu. Kalau anak ini jahat, ya, dia akan pulang, aku pulang aja. Aku minta lagi harta dari bapakku. Aku minta lagi uang dari bapakku. Aku minta segala pakaian. Aku kelaparan. Minta. Semuanya aku bawa lagi pergi. Dia lakukan itu. Bisa. Tapi si anak ini yang dikatakan kurang ajar ini. Anak yang gak tahu diri ini. Ternyata dia bisa bertobat. Ternyata dia bisa berubah, bertobat, menyadari kesalahannya. Dan dia pulang gak minta harta, pulang gak minta uang kepada bapaknya. Dia sujud kepada bapaknya. Bapakku ini gak pantas disebut anak bapak. Bapak, ampuni aku. Aku berdosa kepada surga, kepada Bapak, ampuni aku. Aku jangan sebut aku jadi anakmu Bapak, aku gak pantas jadi anakmu. Aku pantas jadi hambamu Bapak, terimalah aku jadi hambamu. Dia sujud minta, Bapak, aku jadi hambamu saja. Jangan jadikan aku anakmu. Tapi bapaknya ini, bapak yang luar biasa. Dia lihat hati dari anak yang jahat ini, menurut pertama orang berkata. Anak yang kurang ajar ini. Tapi ketika anak itu sujud, bapak ini tahu. Hati anak ini betul-betul ketika ngomong, sudah gak usah anggap aku jadi anak. Jangan anggap aku anakmu. Aku jadikan hambamu aja. Aku mau kerja apa aja. Mau ngepel kamar mandi. Mau apa. Mau ini. Mau ngerjakan apa aja. Aku mau. Mau jaga binatang. Mau jaga ternakan lembu. Mau. Aku sudah pernah kok jaga itu babi. Kalau lembu pun aku bisa. Aku mau Bapak. Aku mau. Tapi ketika Bapak mendengar ya, jadikan aku hambamu. Hati Bapak ini langsung tahu. Anakku bertobat. Anakku datang bukan lagi yang dulu, tapi anakku yang datang sekarang, anakku yang baru, yang lahir baru. Karena itu dia langsung, sini semua, panggil pelayannya. Tuh potong tuh babi, bukan deng, potong tuh lembu, kita pesta pora, berikan pakaian kepada dia, jubah yang bagus, dan kasihkan cincin yang paling bagus sebagai meterai bagi dia. Wah, bersorak-sorai semua. Kenapa? Anakku yang mati, yang kurang ajar, yang mati itu telah hidup kembali. Wow. Akhirnya semua pegawainya itu langsung melakukan perintah dari bapaknya ini. Bersorak-sorai semua. Ya, tetapi ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun. Karena ia mendapatkannya kembali sehat, dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku ini melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah-perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan ia didapat kembali. Hari ini adalah hati hamba versus mental budak.
hati hamba versus mental budak. Tuhan memberikan contoh perumpamaan setelah dia menyampaikan kepada orang banyak. Setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Hati hamba bukan berarti harus orang yang jadi hamba. Ya. Karena tidak selamanya orang budak itu memiliki hati hamba. Beda hati hamba dengan mental budak itu berbeda. Ya. Hati hamba itu adalah hati yang rendah hati. Mau bertobat, mudah sekali bertobat. Selalu taat dan setia. Dan tidak mencari keuntungan. Itu adalah hati hamba. Semuanya untuk tuannya. Segalanya untuk tuannya. Segala sesuatu yang dia lakukan untuk tuannya. Semua untuk tuannya. Itu adalah hati hamba. Ya. Anak yang bungsu ini ketika dia minta harta warisan itu, dia minta. Dia mungkin jadi anak yang jahat, anak yang gak benar. Tapi setelah dia mengalami itu semua, kesengsaraan, kesalahan, jalur yang salah yang dia tempuh, kemudian dia nyadar, dia sadar bahwa siapa aku ini, ya kan? Dia sadar sekali. Kemudian setelah itu dia bertobat. Dan dia ketika bertobat, dia pulang kepada bapaknya, tidak langsung, "Bapak, aku sudah bertobat, Bapak. Aku sudah bertobat. Sekarang aku jadi anak baik, Bapak. Nah, sekarang aku jadi anak baik. Aku mau kerja sama Bapak. Aku jadi partner Bapak, boleh? Aku jadi Bapak, anak Bapak kembali. Aku udah bertobat. Ampunin aku, udah bertobat. Ya, sekarang jadi aku anakmu." Itu bukan pertobatan. Tapi anak ini, dia bertobat, dia menyangkal dirinya. "Aku bukan lagi anakmu, Bapak." Dia menyangkal, anakmu yang dulu itu Bapak, yang minta uang itu Bapak, itu anakmu bungsu itu yang jahat Bapak. Sekarang ini aku bukan anakmu Bapak. Dia menyangkal dirinya, "Aku sudah gak punya hak lagi sebagai anakmu." Di situ dia menyangkal dirinya. "Sekalipun aku anakmu, tapi aku tidak punya hak lagi. Jadikan aku hambamu." Rendah. Kalau anak tinggal di rumah, kalau hamba tinggal di luar. Dia mau rela tinggal di luar karena dia sudah bersalah kepada bapaknya ini. Dia bertobat. Ketika dia pulang, anak yang jahat ini, anak yang bandel ini, dia pulang dengan memiliki apa? Hati seorang hamba. Mau bertobat, mau berubah. Namun ternyata sekalipun anak yang sulung itu selalu menjadi tangan kanan bapaknya, mengerjakan seluruh pekerjaan dari bapaknya itu, pengusaha dari semuanya dia kerjakan dan sukses semuanya itu. Tapi ternyata bos satu ini sudah jadi bos, tapi mentalnya mental budak. Anak yang sulung ini sudah jadi pengusaha, sudah jadi bos, menggantikan bapaknya, melakukan segala pekerjaan bapaknya, tapi mentalnya mental budak. Kenapa mental budak? Karena selalu ada iri hati, selalu ada mengeluh. "Aku sudah bertahun-tahun ini kerja, melayanimu." Itu keluhan dan iri. Budak itu mengeluh, mengerjakan, waktu dia mengerjakan itu dia tidak dengan hati hamba. Ketika dia mengerjakan itu dia ada suatu tujuan. "Aku kerjakan pekerjaannya Bapak supaya aku dapat ini, supaya aku bisa ini, supaya aku bisa ini." Dia punya motif, dia punya tujuan untuk mencari keuntungannya supaya aku, namaku besar, supaya Bapakku memberikan segalanya kepadaku, supaya aku bisa dihormati oleh semua orang termasuk Bapakku. Mentalnya budak, mengeluh, komplain, iri hati. Dan yang terlebih mental budak itu adalah ada amarah, ada benci, ada dendam.
itu di situ. Ketika dia melihat ada sorak-sorai, ada pesta, buat siapa tuh? Adikmu telah kembali. Kurang ajar gitu ya. Enak aja ini dia ya. Dia sudah ambil bagiannya terus dihabiskan. Sekarang dipestakan. Ini apa-apaan? Aku tidak pernah menghambur-hamburkan uang. Aku sudah mengatur semuanya. Komplain, iri, mengeluh. Berarti selama ini kamu mengerjakan itu tidak dengan tulus hati. Kamu mengerjakan itu dengan apa? Dengan iri, dengan motif tujuan bahwa supaya namaku terkenal, supaya semua orang tahu bahwa aku ini sukses melanjutkan pekerjaan dari punya Bapa nih. Supaya mereka semua tahu bahwa aku nih. Ya. Hati hamba atau mental budak. Nah, ini yang terjadi, saudara. Hatinya penuh amarah. Sehingga ia tidak bisa menerima adiknya datang kembali. Dia tidak bisa menerima ada satu orang yang bertobat, ditolong, tidak bisa terima. Padahal itu adiknya, dia tidak bisa terima. Kok bisa? Kok enak? Orang sudah berdosa, kenapa kok masih ditolong, masih diinikan? Orang itu kok masih bisa disembuhkan, kenapa? Kok aku ini yang sudah lama melayani, kok gak dapat apa-apa? Kok orang baru kok langsung dapat semuanya? Ya. Kenapa dia baru datang, kok dapat semuanya? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan lagi kepada pekerja anggur. Ya. Kenapa? Kok bisa? Aku sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, gak pernah dapat HP. Aku sudah bertahun-tahun melayani Tuhan, tidak dikasih mobil. Aku sudah melayani lama sekali, tidak dapat rumah. Kok yang baru datang kok langsung dapat hadiah? Kenapa? Ya. Nah, kalau ada punya pikiran seperti itu, apa dong? Mental budak. Nah, mental budak. Jadi saudara, kalau ada ngelihat orang itu orang bertobat baru, belum apa-apa sudah dapat semuanya. Oh, kok bisa? Nah, saudara, kalau saudara pakai seperti itu terus, saudara berarti punya mental budak. Kalau saudara masih iri, ya, oh itu gara-gara dia dekat dengan pemimpin, dekat ini makanya dapat segala sesuatu, semuanya dekat dapat, ya, semuanya ini, dapat ini semua ini, ya. Oh, gara-gara dekat ini, nah ini iri. Ya. Nih anak sulung ini masih sering ada di gereja, saudara. Anak sulung ini justru merasa dia tuh paling selamat. Dia tuh yang sudah selamat. Dia itu petobat yang wah sudah deh, dia itu gak perlu bertobat. Dia orang yang rohani banget. Itu anak sulung. Anak sulung tuh banyak di gereja. Merasa dirinya aku tidak butuh firman, aku tidak butuh teguran. Betul? Banyak sekali di gereja. Kalau anak bungsu ini masih keliaran di mana-mana. Banyak sekali orang-orang yang menjadi anak sulung. Begitu melihat ada anak bungsu balik, ada orang pelacur bertobat, pemungut cukai bertobat, siriklah dia. Marahlah dia. Kok bisa? Kok boleh? Ternyata selama bertahun-tahun si sulung ini memiliki mental budak. Senggol kanan kiri, kamu hati hamba apa mental budak? Jangan pernah ada mental budak, tapi harus memiliki hati hamba. Si anak sulung ini marah dan kecewa dan menolak, ya kan? Itu mental budak. Ya. Nah, ini kan perumpamaan dari Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus memberikan bukan hanya perumpamaan, tapi contoh. Contoh yang jelas sekali. Ya. Contoh yang jelas sekali. Di dalam Matius 3
ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia adalah hambanya Tuhan. Buka tali kasutnya Tuhan Yesus saja nggak layak. Kemudian di ayat 16, ketika Tuhan Yesus minta dibaptis olehnya, tetapi ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, karena engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus sudah keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah. Di sini ia ini sebetulnya bukan huruf besar. Ia di sini adalah Yohanes Pembaptis. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Kita lompat di ayat yang ke-28. Kata Yohanes ini, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku, di sini aku Yohanes, aku telah berkata bahwa aku ini bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang akan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Lalu sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarkannya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan dapat melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya selama-lamanya. Ya, masih itu. Nah, pada saat itu Yohanes dia mengatakan bahwa dia ini tidak pantas, ya, untuk melepaskan tali kasut daripada Tuhan Yesus pun dia tidak pantas. Tapi kemudian Yesus datang dan minta untuk dibaptiskannya. Dan dia sudah berkata, Tuhan, jangan aku, mestinya ya aku yang harus dibaptis olehmu. Aku gak pantas Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, biarlah, supaya mengenapkan firman Tuhan hal itu terjadi. Dan ketika dia melakukan itu, Yohanes ini melihat langit terbuka dan burung merpati turun dan mendengar suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kemudian dia melanjutkan baptis orang, demikian juga Tuhan Yesus membaptis orang. Sehingga terjadilah suatu konflik di antara mereka semua orang Yahudi. Baptisan yang mana nih? Baptisan Yohanes atau baptisan Yesus, seperti itu. Kemudian Yohanes memberikan kesaksian, sudah aku katakan, aku ini bukan Mesias. Biarlah dia melakukannya, dia lebih besar dari aku. Dan dia harus semakin hari semakin besar, aku semakin hari semakin kecil. Kesaksian Yohanes tadi yang kita baca di Yohanes 3, ya, itu luar biasa sekali kesaksiannya seperti itu. Ya. Tetapi ketika itu ada tulisan yang penting, ketika itu Yohanes Pembaptis belum dimasukkan penjara. Nah, kita baca di dalam Matius 11 ayat 2. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus.
Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jadi Yohanes waktu pertama kali dia melakukan perintah Tuhan, dia memang hamba. Dia berkata, "Aku gak pantas buka tali kasutnya Tuhan, ini gak pantas, aku ini hamba." Dan kata-katanya dia ketika ada orang bertanya, "Itu gimana? Yesus yang kamu baptis itu dia baptis juga. Bagaimana ini?" Loh, dia itu Mesias. Ya, kalau dia melakukan itu dia dari surga, dari ini. Biarlah dia yang lebih besar, semakin besar. Tapi aku menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Semua kesaksiannya good, bagus sekali. Tapi ketika ia mengalami kesengsaraan, ketika ia dimasukkan ke penjara oleh Herodes. Kemudian di penjara dia sengsara. Dan Yesus tetap terus memberitakan Injil. Yesus tetap keliling dan dia menyembuhkan banyak orang. Dan dia mendengar berita. Banyak yang disembuhkan oleh Yesus. Yesus membaptis banyak orang. Ini disembuhkan, ini disembuhkan, ini disembuhkan, ini ditolong. Yang buta ini dia tahu semua. Dan dia suruh tuh muridnya. Dia suruh muridnya, "Sana, tanya coba ke Yesus. Tanyain dong, apakah dia itu yang sesungguhnya, yang kita nantikan, maksudnya sebagai Mesias? Betul dia enggak sih? Atau kita mesti tunggu orang lain lagi?" Kalau dia Mesias, kenapa aku dibiarkan di penjara? Kok aku enggak ditolong? Kok orang yang buta dicelikan? Kok orang yang timpang ditolong? Kok orang yang bisu dibuat bisa berbicara? Orang yang tuli bisa mendengar? Kenapa aku nih yang membaptis dia, kok di penjara tidak ditolong? Tapi tanya sih, bener gak sih dia itu Mesias yang itu? Atau kita mesti cari orang lain lagi? Kita mesti cari, tunggu orang lain lagi nih. Gak apa-apa deh kalau kita tunggu orang lain. Berarti kita mencari pertolongan. Ada Mesias, tolong aku, selamatkan aku, bebaskan aku dari penjara ini. Mental budak. Jelas mental budak. Dan Tuhan Yesus tahu. Dan dia berkata, "Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku." Lalu di bawahnya Tuhan Yesus katakan di ayat 11. Matius 11 ayat 11. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya." Yohanes Pembaptis memang dipilih Tuhan untuk mendahului Tuhan Yesus, dipersiapkan sejak bayi, ya. Dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus untuk membuka jalan bagi Tuhan, menyiarkan. Dia berseru-seru di padang gurun terus seperti itu, ya. Tetapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia sudah membaptis, itu semua dia katakan, "Oh ya, biar dibaptis." Dan pada saat dia membaptis, dia sudah melihat bukti. Dia melihat sendiri langit terbuka. Dan dia mendengar sendiri bahwa inilah anakku yang kukasih. Berarti dia juga sudah membuat kesaksian bahwa dia adalah Mesias. Ketika ditanya orang-orang tuh, "Gimana? Kamu baptis kok dia juga baptis?" Iya, dia karena Mesias. Tapi ketika ia berada di penjara, dia suruh muridnya tanya kepada Yesus, "Engkaukah Mesias itu?
Atau kita mesti tunggu orang lain lagi? Karena dia mentalnya budak. Walaupun dia dipakai Tuhan untuk membaptis Tuhan Yesus, tapi mentalnya budak. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa melihat Mesias. Dia iri hati. Kenapa orang lain ditolong? Kok aku tidak? Berarti kalau tidak, kamu tidak bisa menolong aku. Berarti aku harus tunggu orang lain lagi. Aku harus tunggu Mesias lain lagi yang bisa menolong aku. Dan Yesus langsung berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa kepada Yesus Kristus dan tidak menolak Yesus. Yohanes Pembaptis sudah jelas-jelas tahu, melihat semuanya. Tapi dia kecewa karena Yesus tidak menolong dia selama dia di penjara. Dia kecewa, kalau orang kecewa pasti akan menolak. Perasaannya dia sama dengan anak sulung itu. Ketika anak bungsu datang bertobat. Kok ditolong, kok dikasih jubah, kok dipestakan, kok dikasih cincin. Aku yang selama ini melayani, tidak pernah mendapatkan apa-apa. Nah, bapaknya berkata, kamu kan selama ini bersama dengan aku. Padahal sudah mendapatkannya. Apa yang aku punya, kamu punya. Tapi karena dia mental budak, dia tidak merasa itu semua adalah miliknya dia. Jadi waktu dia bekerja, oh ini supaya aku bisa, namaku jadi ini. Mental budak. Kalau anak tidak seperti itu. Hati hamba berbeda dengan mental budak. Ya, jangan sampai saudara ada rasa kecewa. Kenapa orang lain ditolong, kok aku enggak, Tuhan? Aku kan sudah pelayan Tuhan lama. Aku sudah berdoa bertahun-tahun, kok enggak dijawab Tuhan? Kok orang lain yang baru aja itu, kenapa bisa langsung dijawab Tuhan? Kok aku yang lama, yang sudah melayani bertahun-tahun, kok enggak ditolong? Kok itu yang berdoa sekali kok langsung dapat semuanya? Jangan sampai kecewa dan menolak Tuhan. Kalau ada kecewa dalam hatimu, itu berarti mental budak. Saudara hari ini dapat paru, ya. Sedikit ada kecewa, itu mentalnya budak. Kau kecewa dengan orang, kecewa dengan siapa? Itu mental budak. Ya. Jangan pernah kecewa. Kalau kamu kecewa dengan orang, berarti kamu kecewa dengan Tuhan. Kalau kamu kecewa dengan orang tuamu, berarti kamu kecewa dengan Tuhan. Kalau kamu kecewa dengan anakmu, berarti kamu kecewa dengan Tuhan. Kalau kamu kecewa dengan suamimu, berarti kamu kecewa sama Tuhan. Kalau kamu kecewa dengan istrimu, berarti kamu kecewa sama Tuhan. Kalau kamu kecewa dengan saudaramu, berarti kamu kecewa dengan Tuhan. Kalau kamu kecewa dengan segala sesuatu, berarti kamu kecewa sama Tuhan. Karena segala sesuatu berasal dari Tuhan. Hati-hati dengan kecewa. Nanti ujungnya akhirnya menolak Tuhan. Dan kalau sudah menolak Tuhan, kita tidak akan bisa berbahagia. Betul kan? Tadi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara mau bahagia? Jangan pernah kecewa, jangan pernah menolak Tuhan. Amin. Demikian juga Tuhan Yesus sampaikan bahwa orang itu yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir. Karena itu kita tetap harus memiliki hati hamba. Jangan sampai ada mental budak di dalam kita. Yohanes Pembaptis dikatakan dia paling besar, terbesar. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari seorang perempuan yang melebihi besarnya dari Yohanes Pembaptis ini. Namun yang terkecil dari kerajaan surga lebih besar dari dia. Artinya yang terkecil dari kerajaan surga adalah orang yang paling terakhir bertobat. Itu lebih besar daripada dia. Ya. Karena dia menolak. Ya. Orang yang terakhir bertobat. Saudara dan saya mungkin orang yang terakhir bertobat. Mungkin nanti ada orang-orang lagi yang terakhir akan bertobat. Ya. Saudara gak boleh kecewa dan marah.
kepada orang-orang yang terakhir bertobat tersebut? Kenapa dia yang dipilih jadi WL? Kenapa dia yang dipilih dari musik? Kenapa dia yang dipilih jadi pembicara di sini? Kenapa? Saya kan sudah ikut lama. Kenapa dia? Dan jangan pernah engkau menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Kita buka di dalam Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Amin. Pada saat itu Petrus bertanya, "Aku sudah meninggalkan segala sesuatunya mengikut Engkau. Sudah aku lepaskan semuanya. Perahuku, jalaku, rumahku, keluargaku, semuanya sudah aku tinggalkan semua. Aku dapat apa? Kita dapat apa?" Dan Tuhan sampaikan, barang siapa yang sudah meninggalkan semuanya untuk Yesus Kristus, ia akan memperolehnya 100 kali lipat sekarang dan hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi maksudnya ketika kamu menerima upah itu, jangan kamu jadi sombong. Jangan kamu jadi lupa diri. Wah, aku sudah melayani, aku dapat semuanya. Wah, aku berhak ini menerima semuanya. Setelah menerima semuanya, lupa. Ya, kalau engkau lupa, engkau menjadi yang terakhir. Dan orang yang terakhir ingat, oh ya, aku ini orang berdosa. Aku ini gak layak disebut anak Bapa. Aku ini hanya hamba. Tapi dia betul-betul, dia bertobat, dia minta ampun betul-betul. Dan dia menerima jubah yang baru, menerima cincin, dan dipestakan. Yang pertama menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Tapi biarlah kita, saudara, ya, kalau kita memiliki hati hamba yang rendah hati, yang mau ditegur, yang suka ditegur, ya. Jangan sampai setiap firman yang disampaikan, oh itu pendetanya nyinggung saya. Oh itu Ibu Elke nyinggung ini. Ini ibu ini mau maksudnya apa ini? Nyinggung. Firman itu ditujukan ke saya. Nyinggung ini. Ya. Kecewa. Ya. Berarti engkau tidak memiliki hati hamba. Tidak mau dibentuk. Tidak mau dibenarkan, dibersihkan oleh firman. Engkau mental budak. Budak itu gak perlu itu semua. Pokoknya gue kerja. Pokoknya gue melayani. Sudah disuruh doa 3 jam, sudah masuk ruang 3 jam gitu aja. 3 jam sudah dapat firman, sudah gak perlu firman, aku sudah lakukan itu. Bos, pokoknya seperti itu, budak. Tapi giliran kena firman yang keras, oh itu nyindir, oh itu tersinggung saya. Saya katakan hari ini kalau saudara semua ada yang tersinggung, oh haleluya, puji Tuhan. Karena untuk itulah firman Tuhan yang keluar dari mulut saya, untuk membersihkan kotoran-kotoran itu semua. Dan harus saudara tersinggung. Jangan sampai saudara gak tersinggung. Tapi tersinggung bukan tersinggung seperti Yohanes Pembaptis. Kok aku gak ditolong? Kok Budi yang ditolong? Kok Grace yang ditolong? Kok Nathan? Kok aku dibiarin terikat di penjara? Seperti Yohanes Pembaptis itu. Kan aku yang baptis dia. Aku yang bawa pemain musik sini.
Aku yang bawa ini semua. Aku yang nata ini kursi semua ya Pit ya. Aku yang bersihkan ini semua. Ya kan? Nah, aku yang masak. Nah, apalagi ya kan? Aku yang bersihkan ini semua. Ya kan? Nah, kok itu yang dikasih, kok saya enggak? Ya, ingat saudara, sedikit seperti itu merusak semuanya. Ya. Jangan sampai ada kecewa sedikit pun di dalam hatimu. Amin. Berarti itu menolak. Lalu mempertanyakan lagi, di manakah Tuhan ini? Ya, gitu kan? Seperti Yohanes ini. Betul engkau enggak sih? Atau aku mesti tunggu orang lain? Itu nusuk banget loh, itu perkataannya banget ya enggak, Bek? Kalau kamu jadi Tuhan Yesus digituin, pasti Beka langsung kurang ajar nih kan gitu kan ya. Tapi Tuhan Yesus bukan Beka. Ya kan? Ini perkataan Yohanes kepada Tuhan Yesus ini nusuk banget ke Tuhan Yesus. Kurang ajar banget loh. Ya. Betul-betul engkau enggak sih? Orang dia yang baptis dan dia dengar sini dan melihat. Masih bertanya, engkaukah itu? Itu terlalu banget. Atau aku mesti nunggu orang lain, lebih terlalu lagi ya toh. Gak percaya berarti. Nah seperti ini saudara, jangan pernah punya pikiran atau hati yang seperti itu. Ini namanya degil, kedegilan hati. Ya. Kalau engkau memiliki kedegilan hati, engkau tidak bisa menjadi milik Yesus Kristus. Tidak akan bisa menjadi murid Yesus Kristus. Tapi hati hamba yang mau meletakkan segalanya, meletakkan semua yang dia miliki, segala apapun, atribut apapun, sudah diletakkan semuanya. Harga dirinya juga lepas. Kalau di sini semua masih punya harga diri, berarti engkau nggak layak jadi miliknya Yesus Kristus. Itu price tag-mu turunkan, cabut semua, cabut. Ada price tag ini cabut, sudah nggak ada lagi. Harga diriku diinjak-injak, sudah nggak ada lagi. Ya, jangan disaleh. Pokoknya nggak ada price tag-nya aja, tapi bukan saleh. Christ, bukan Christ, tapi Christ. Ditulis Christ, milik Kristus. Nah, jangan disaleh, bahaya disaleh nanti diambil iblis lagi. Ya, jangan dikasih cap, saya milik Kristus. Nah, jangan ditulisi harga di sini, harga diriku tidak bisa diinjak-injak. Nah, jangan juga di sini gitu kan. Sekali orang menyinggung aku, sekali, 2 kali, tulis 2 kali, 3 kali, habis deh. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau Kristus di sini, tulis di sini Kristus. Bukan Krispiantoro, bukan Kristianto, tapi Kristus. Ya, no? Berarti semuanya milik Kristus. Amin. Ini penting. Bound to Christ, terikat kepada Yesus Kristus. Ya, walaupun kita sempat berbuat dosa, walaupun kita seperti anak bungsu itu pernah morotin Tuhan. Minta Tuhan, mana Tuhan, minta Tuhan, pernah kayak gitu ya. Pernah nakal kayak gitu, pernah jahat. Tapi kalau engkau memiliki hati yang seperti hamba, tulus, rendah hati, mau datang sujud kepada Bapa, minta ampun, ampuni aku Bapa, jadikan aku hambamu. Bapa itu langsung memeluknya, ya. Dan dia bersorak-sorai, dikasih jubah baru, dikasih baju baru, dikasih cincin baru, semuanya baru. Terlebih dikasih apa? Hati yang baru, roh yang baru. Amin. Dipestakan, surga bersorak-sorai untuk saudara semua. Seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Amin. Pertobatan itu sangat dicari oleh Tuhan. Jadi ingat, garis bawahi, hati hamba, seorang hati hamba yang harus kita punyai. Hati hamba adalah hati yang mau bertobat setiap saat. Amin. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri.
Tuhan.